Selamat datang di podcast Pop Culture Talks, podcast mingguan dengan obrolan yang menarik bersama para pekerja di bidang budaya populer. Dibawakan oleh saya, Robi. Kita akan mengobrol-ngobrol dengan orang-orang yang passionate di bidangnya, talk show dengan topik yang menarik, dan pembicaraan yang intim. Bicara kisah-kisah mereka, serta kisah-kisah di baliknya. So, duduk, pasang headset, dan dengarkan. Yep. Welcome to podcast Pop Culture Talks. Oke. Siap. Gua Robi di sini. Dan saya Jafar. Belum, Pak. Belum. Sebenarnya kayak anchor juga. Oke. Belum. Ya, orang ini agak gila sih, teman-teman. Jadi, gua ketemu orang ini di lo dengan pikiran-pikiran startupnya yang agak gila. Iya. Menurut gue. Dan dia sempat berbisnis, walaupun sekarang bisnisnya kemarin di take out. Diberhentikan secara paksa. Kenapa? Oleh hukum agama. Panjang ceritanya, Pak. Ya. Awal mula pengen masuk ke dunia bisnis itu emang gimana tuh? Dari apa? Dari langsung ke situ ya kita, nggak memperkenalkan saya dulu. Langsung lah. Oke. Kita nggak kenal kayak gitu di sini. Oke itu. By the way, nama saya belum dikenalkan, saya Jafar. Jadi saya mengenalkan sendiri. Kita berbicara, kita ngobrol dengan Bapak Jafar. Iya, saya biasa dipanggil DJ sama teman-teman saya. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana? Kenapa aku tertarik sama bisnis? Kenapa tertarik sama bisnis? Sebenarnya nggak tertarik. Hanya aja. Dan umur berapa? Hah? Dan umur berapa tertarik sama bisnis? Nah, uniknya tuh nggak lama. Maksudnya baru beberapa tahun yang lalu. Jadi sebenarnya aku suka nyoba banyak hal gitu kan. Mulai dari musik, aku coba hampir semua alat musik kecuali triangle mungkin. Kemudian olahraga, ada futsal dan segala macem. Tapi nggak bisnis aku coba dulu karena ayahku pebisnis dan aku punya hubungan yang nggak terlalu bagus lah waktu itu dengan ayah. Jadi aku nggak ingin seperti dia gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk merantau, coba lagi sana sini, kerja sana sini, dan kayaknya tiba-tiba ada ilham aja, tiba-tiba ada wahyu kayaknya. Coba deh berbisnis gitu. Dan ternyata I love it. Ternyata mungkin selama ini yang diajarkan oleh ayahku tuh ada benernya gitu. Berarti ada sangkut paut sama sama ayah juga kan? Ada sama ayah juga. Soalnya dari awal tuh bahkan beliau itu nggak setuju aku kuliah dan segala macem. SMA kelas 2 tuh aku sudah diwanti-wanti untuk nerusin usaha dan segala macem kayak gitu-gitu. Cuma enggak, aku ingin jadi seniman. Yes. Kan dulu kan pengen banget jadi orang terkenal ya. Aduh, SMA. Jadi anak muda. Iya, pengen jadi penyanyi lah, pengen jadi apalah pokoknya. Ya kayak gitu sih. In the end ya gini, jalanin ini gitu. Dan tanpa sadari sudah buka tutup banyak hal. Nah, itu kan di buka tutup banyak hal ya. Itu nggak capek. Well, when you love someone, kalau misalnya dianalogikan ketika kamu mencintai seseorang kan kamu akan terus mengejar dia kan. Sampai akhirnya orang itu yang kamu harapkan itu membalas balik cintamu kan, seperti itu. Begitu juga menurutku dalam bisnis ya. Jadi aku coba terus macam-macam. Mulai dulu tuh aku pernah pet shop, pernah jajanan snack mozzarella stick, pernah bubuk minuman kayak pop es atau choco changer gitu ya. Macam-macam. Pernah juga waktu itu pernah ke Lombok buka warung nasi uduk sama nenek dan segala macam. Pernah buka startup digital beberapa kali kayak gitu. Kalau misalnya dikatain capek, enggak sih, menurutku menantang. Walaupun sebenarnya aku ada merasa bersalah dengan tim-tim yang biasanya pernah aku ajak gitu. Karena kan ini atas kegilaanku, ideku dan segala macam, aku ajak mereka ternyata flop. Mereka jadi wah ini gagal kayak gitu. Aku merasa, wah aku kok bawa orang kegagalan deh kayak gitu. Kasihan mereka, tetap aja aku ajak gitu ya. Dan mereka mau, anehnya itu.
Itulah. Dan di situ kan tadi ada cerita tentang ayah ya. Dan ayah juga di bisnis juga kan. Ketika mutusin di dunia bisnis dan pada awalnya sebenarnya mau jadi seniman, itu kata ayah gimana? Ada penyesalan dari kata-kata ayah? Wah, tadi katanya kemarin nggak mau jadi bisnismen, sekarang jadi bisnis. Ada kata-kata gitu nggak sih dari ayah? Oh nggak ada. Ketika saya menyadari apa yang terbaik, insya Allah apa yang terbaik untuk saya ini, ayah juga sudah berubah. Maksudnya kita sudah. Jadi ketika saya di detik ini, ayah juga di detik yang itu. Jadi sudah nggak kayak dulu lagi. Jadi nggak ada pembahasan kayak gitu sih. Alhamdulillahnya bagusnya. Berarti sekarang udah nggak ada hubungan yang buruk berarti ya dengan ayah, atau? Insya Allah nggak. Berarti mendukung banget. Mendukung banget. Justru aku ya dulu bukan anak yang baik, dan sekarang aku percaya kalau misalnya doa orang tua itu powerful sekali gitu. Jadi kayak setiap kali ada kesempatan minta doa restu kayak gitu. Ya, itulah. Saya lah kekuatan doa, Pak. The power of doa. Terus proyek terbaru sekarang kan buka tutup. Sekarang buka apa lagi? Waduh, ini yang lagi hot. Ya, sekarang kebetulan nggak lama, berbulan-bulan yang lalu saya menikah dengan istri saya yang luar biasa. Dan istri saya kan seorang ilustrator ya. Jadi kepikiran kalau misalnya gimana kalau manfaatin itu gitu, bukan manfaatin istri saya, saya manfaatin itu. Jadi saya katakanlah saya punya teorinya, konsepnya untuk manage sesuatu, dan dia punya skill setnya. Ya udah. Jadi sekarang itu kita lagi buka studio ilustrasi, membuat brand-brand IP dan gitu, kita menjual merchandise K-pop, merchandise ya yang lucu-lucu dan segala macam kayak gitulah. Itu sih sekarang lagi kita fokusin. Namanya Arkana Studio. Cek IG @arkana ya. Itu fokusnya kemana? Fokusnya ke pembuatan IP tadi. Jadi kita menciptakan satu IP itu menjadi perwakilan dari lini-lini bisnis. Misalnya ada satu karakter kita yang baru mau rilis ini, diriliskan lagi, itu namanya On. Itu kucing, dia mewakili market remaja, anak-anak muda yang lagi suka Korea, ya kayak gitu, yang suka hal lucu, cewek kayak gitu. Jadi di On itu jual-jual merchandise, stationery, atau mungkin nanti kedepannya ada kepikiran buat snack juga, ya untuk marketnya kayak gitu. Mungkin kita akan buat IP lagi atau kerjasama dengan IP lain kayak gitu. Jadi fokusnya adalah pengembangan IP sih, intellectual property branding kayak gitu. Berarti kan udah banyak pengalaman bisnis ya, ibaratnya biar jatuh bangun. Iya, banyak jatuhnya tapi. Ya pengalaman jatuh yang banyak, Pak. Iya, pengalaman jatuh yang banyak. Itu ada motivator, atau biasanya kan orang ketika jatuh pasti ada motivator atau motivasi yang membangun gitu ya. Entah dia baca, entah dia punya motivator idola atau motivasi yang menggugah gitu. Itu ada nggak sih ketika jatuh gitu? Kalau motivator banyak sekali sih. Karena saya itu tipikal yang menyerap ilmu dari mana aja gitu. Dari teman-teman yang biasa ketemu, yang ngopi, atau dari YouTube, dari ikut seminar atau workshop bisnis dan segala macam, itu semuanya jadi sumber ilmu gitu. Tapi kalau motivasi, nah ini yang menarik, itu berdasarkan fasenya, kayak gitu. Contoh kalau misalnya dulu fase ketika mau merantau, itu motivasinya adalah untuk mengalahkan ayah. Kayak gitu. Sekarang kalau misalnya pertengahan dulu waktu Mas sudah merantau, itu motivasinya adalah untuk menjadi kaya aja. Anak muda banget. Tujuan kaya aja. Dapat cewek. Dapat cewek kaya, ceweknya banyak gitu kan. impian. Ngalorin gitu loh. Nah, kalau misalnya sekarang sudah nikah, sudah ketemu dengan banyak orang, sudah belajar juga pengalaman sana sini, itu sih
terbagi dua, untuk personal dan untuk orang lain. Untuk orang lain itu ingin meninggalkan legasi yang bermanfaat sih. Jadi kita suatu saat akan meninggal ya, mati, ingin kalau bisa mati itu nggak sia-sia lah. Jadi kita memberikan suatu impact positif yang cukup besar. Nah dari bisnis itu saya merasa bisa kayak gitu. Untuk personalnya saya hanya ingin tenang. Kenapa ingin tenang? Biasanya kan kalau bisnis sebenarnya pas masuk bisnis kan nggak tenang. Iya betul sekali. Tapi maksudnya tenang saya itu adalah misalnya ketika membantu orang lain tenang, saya nggak perlu mikirin kalau misalnya uang saya akan kurang dan segala macam. Sering nggak sih? Kita kan dilema sering gitu ya. Kita pengen ngasih, kayaknya kasih yang kecil aja deh gitu. Atau sesimpel pengen makanan, kemudian pengen yang ini, tapi harganya mahal kok, 100.000, 200.000 gitu misalnya. Atau ketika ngapain aja pengen main dan segala macam, pengen tenang itu aja gitu. Tenang finansial gitu ya. Nah dalam kasus saya berarti tenang saya butuh uang. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi intinya menurut saya sih semua orang tuh pengen tenang, hanya aja tenang mereka kondisinya seperti apa, nggak tahu kayak gitu. Tenangku sih gitu. Ketika aku ingin sesuatu, katakanlah ingin membantu orang atau membantu diriku sendiri, bantu keluarga, aku nggak perlu mikir dah gitu, kayak gitu aja. Nah, kan ketika flop kan berarti jadi nggak tenang. Iya. Dan tapi kan uniknya Kak DJ itu kayak berusaha bangkit lagi kan untuk membangun bisnis lagi, yang beda lagi malah dari futsal. Misalnya yang gue tahu kan dari futsalin terus ke. Waduh, nyebut nama ya? Gak apa-apa. Oke. Lokal itu kan agak beda. Kalau lokal saya employee Pak, kalau halo lokal Pak. Employee. Terus kemudian motor, terus kemudian bisnis grafis, studio grafis. Itu ada kajian tertentu nggak sih ketika flop? Terus kan biasanya kalau harus napak ke langkah selanjutnya, berarti kan orang yang punya perhitungan pasti dia bikin kajian dulu. Itu ada kajian seperti itu nggak sih ketika memulai? Oke. Lagi. Ini saya disclaimer dulu ya. Apa yang saya sampaikan ini belum tentu applicable untuk semua orang, karena menurut saya bisnis itu sendiri mewakili beberapa aspek kehidupan sih. Jadi kayak it's not work for everyone gitu. Bahkan sampai saat ini saya percaya nggak semua orang itu cocok untuk berbisnis. Memang ada orang yang ya udah jadi karyawan, bukan merendahkan karyawan, tapi memang it's the best for them gitu. Kenapa? Kalau misalnya saya dalam berbisnis mulai satu ranah ke ranah yang lain itu, uniknya yang saya riset itu bukan marketnya, tapi yang uniknya saya riset itu adalah potensi diri saya. Apakah saya punya skill set atau punya kemampuan main di situ? Apakah saya mau? Apakah saya bahagia ngelakuinnya? Apakah saya rela tidur lebih sedikit dibandingkan orang lain dan bangun lebih lama dari orang lain di bidang itu, kayak gitu. Karena menurut saya apapun bisnisnya, kalau misalnya personnya itu nggak mumpuni, nggak bagus, ya bakal kacau juga gitu. Bahkan person yang bagus juga bakal kacau gitu. Jadi in the end ya mempersiapkan diri dengan skill set yang tepat sih, itu yang saya lakuin gitu. Soalnya mungkin ini keuntungan dari sudah ngelakuin banyak bidang ya. Jadi kayak nemuin pola aja gitu. Kayak kalau misalnya kamu tahu garisnya, ya udah tinggal lakuin gitu. Sisanya ya urusan Tuhan gitu. Nah, tapi di sini nih bisa jadi itu yang membuat saya banyak jatuhnya. bisa jadi. Memang ada baiknya juga melakukan riset yang tepat teman-teman ya, riset yang tepat, pasar yang tepat gitu. Karena setelah saya habis riset diri saya juga ngelakuin riset pasar yang gitu. Tapi kayaknya ada perubahan pola ketika bangun Arkana ya, yang kulihat ketika bangun bisnis yang lain. Di cerita-cerita Kak DJ kan kayak nggak jalan aja gitu. Nanti ngajak orang, baru ngajak orang. Di Arkana yang aku lihat ketika mungkin itu agak lama gapnya ketika mengajak teman-temannya. Mungkin itu riset dulu ya, berarti sebelum ngajak teman-teman dekat Kak DJ di Arkana.
Iya. Soalnya kayak ada perubahan pola gitu di situ. Perubahan pola perilaku berbisnis di situ. Ketika ngajak teman ya. Ketika ngajak teman itu aku mikirnya sih gini. Ini kalau misalnya teman didengar sama teman yang saya ajak gimana? Padahal di depannya. Asalkan Anda tahu. Kalau menurutku sih aku lagi nih. Aku lihat Arkana ini bolongnya di mana, apa potensinya, ke depannya itu tujuan apa yang bisa dicapai. Kemudian aku mulai ngelihat sekitarku, ngelihat diriku sendiri, aku kurangnya apa dan bisanya apa. Kemudian lihat sekitarku, siapa orang-orang yang tepat untuk ngisi kekosongan itu. Siapa orang-orang yang tepat untuk bisa membesarkan bisnis ini lebih jauh lagi, gitu. Siapa orang-orang yang punya kemampuan untuk manage mikro-makronya bisnis ini kayak gitu. Kemudian ya aku approach mereka kayak gitu sih. Kalau misalnya dulu memang aku rasa aku lebih ngelakuin sendiri karena aku lebih mentingin untuk manage semuanya dulu perfectly baru habis aku datangin orang gitu. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin aku ganti cara berpikirku akhir-akhir ini. Aku pengen nantang diriku, misalnya aku punya target akhir tahun ini misalnya 100 juta per bulan misalnya. What is that? Kucing. Ya, itu iklan. Misalnya 100 juta per bulan. Dan aku mikir apa aja yang bisa dilakukan untuk itu kayak gitu. Ya karena itu kan kita harus bergerak cepat dan efisien. Aku nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri gitu kan. Berarti aku harus cari teman yang mau diajak susah, diajak kerjasama walaupun nggak dibayar gitu. Ya itu lah, kelasnya dunia startup ya. Ya kelasnya dunia startup itu ya. Ini kelasnya dunia startup itu nggak semua. Bahkan faktanya itu kalau misalnya kamu nggak siap menahan susah 1-2 tahun, itu jangan berstartup. Kan rata-rata bisnis itu mulai stable, mulai mumpuni itu 3-5 tahun. Ya gitu. Bisa aja kamu nggak makan, ya makan sih cuma susah. Bisa aja kamu banyak merugi, bakar duit dan segala macem. Karena ya seperti itu startup. Kayak Gojek yang sekarang ya. Tapi dia kaya sih. Gojek itu ya Nadiem Makarim loh, orang kaya. Dana terbarunya Facebook. Iya. Berarti itu yang ya teman-teman dulu tuh KDJ tuh kayak bilang startup tuh sebenarnya apa ya? Mungkin dalam bahasaku startup is sucks gitu. Kalau sekarang udah mandang kayak gitu atau masih? Masih. Tapi gini, disclaimer lagi nih, yang sucks itu bukan apa namanya, bukan bisnisnya, bukan startupnya, bukan ranahnya dan orang-orangnya bahkan. Hanya saja yang sucks itu adalah mindset dan misconception-nya. Kayak gitu. Startup itu sebenarnya sama kok kayak buat rintis usaha kan sebenarnya startup itu. Ya kamu buka warung pecel lele pinggir jalan, itu startup sebenarnya. Iya. Nah, hanya saja dengan media-media sekarang yang ngebling-blingkan startup, contoh yang dipakai itu Tokopedia, Bukalapak, Facebook, Windows, Apple yang kayak gitu-gitu. Jadinya semua orang banyak yang coba tanpa tahu hard work dibalik dari bling-bling tadi gitu. Nah, sehingga terjadilah miskonsepsi kalau misalnya startup itu startup itu kaya, startup itu enak kayak gitu-gitu. Padahal mereka nggak tahu gitu. Elon Musk itu sampai tidur di garasi berapa puluh jam, dia seminggu kerjanya, tidurnya berapa gitu. Sarapannya aja cuma sereal kalau nggak salah. Kayak gitu. Belum lagi harus ngadapin tim, perbedaan pendapat dan segala macam. Jadi startup tuh nggak bling-bling banget lah ya. Sebenarnya nggak bling-bling malah. Iya, nggak bling-bling. Soalnya bagi developer IT kan biasanya mereka cita-cita tuh kayak mau bikin startup gitu. Iya. Jadi pendanaan lah. Tapi ternyata di baliknya kan nggak bling-bling yang digambarkan gitu. Iya, sayangnya itu karena contohnya ya Tokopedia gitu loh. Coba contohnya Futsalin misalnya. Saya kan sudah tutup ya. Contohnya karena itu hanya setitik dari ribuan startup di sana gitu, yang berhasil bertahan.
Dan itu pun mereka bertahannya memerlukan modal yang cukup besar. Kalau tidak modal uang, mereka modal pengetahuan, modal pengalaman, modal relasi, kayak gitu-gitu. Yang lulusan S1 TI ya kemungkinan besar nggak punya dong, kayak gitu loh. Ada sih yang berhasil, habis dari kuliah langsung jadi, ada. Cuma menurutku naif kita kalau misalnya hanya melihat yang win-nya. Tapi nggak mengusahakan yang lain kayak PR, kemampuan PR-nya, kemampuan macam-macam, privilege-nya. Yes, macam-macam. It's complicated. It's complex. Oke. Dulu, aku ngeblank. Lah kok bisa? Atau saya anchor-nya nih? Ya gitu sih. Aku ngeblank sumpah. Gak apa, cut aja nanti. Atau jangan di retake ya. Stres saya kalau di retake lagi. Di startup itu kan kayak ada pendanaan gitu kan ya? Yes. Nah itu dulu kan kalau nggak salah tadi jadi kayak ketika ada, kalau nggak salah ada yang aku ingat ada pendapat ketika di motor yang dulu itu kan mau ada pendanaan, ceritanya kan sama Pak Mahdi nggak salah dulu. Apakah kita akan ngambil pendanaan atau enggak? Terus nggak salah ada yang entah Khadijah atau siapa aku lupa yang bilang ketika cerita ke aku, wah enggak, jangan kita ngambil dari pendanaan yang lain aja, misal dari uang yang lain atau dari mana, misal dari jualan yang lain. Itu kenapa nggak ngambil pendanaan dari venture atau yang lain? Oh, oke. Ini soalnya agak menarik ketika anak muda ingin ngambil venture, tapi ternyata ada pendapat yang wah jangan, itu misal potongannya agak riba atau agak riba ada bunganya yang sebenarnya itu bukan yang lain gitu kan. Ini sudah menyentuh keyakinan, kan? Nggak semua pendengar podcast ini akan setuju. Tapi nggak apa lah ya, saya mempertaruhkan. Jadi gini. Aku perjelas dulu ceritanya. Jadi kemarin itu kita dapat kesempatan untuk mendapatkan, bukan kesempatan ya, kita bisa mengajukan pinjaman pendanaan buat usaha rental motor kemarin itu di Bandung. Itu dari bank. Nah dari bank. Kemudian waktu itu saya mulai belajar tentang agama, kalau misalnya belajar riba dan segala macam kayak gitu-gitu. Sehingga akhirnya sampai adalah diskusi kalau misalnya apakah ini riba bunganya dan segala macam karena ada rasa nggak nyaman di hati kalau misalnya ada dana riba di dalam usaha kayak gitu. Karena nanti uangnya mutar terus, menurut saya nih ya, ini menurut saya sekali lagi. Orang muter terus, saya pakai, kemudian karyawan saya pakai, istrinya pakai, kemudian anak karyawan saya pakai dan segala macam. Berarti saya bertanggung jawab atas semua itu. Ya dari sisi agama kan gitu. Makanya saya bilang ya udah nggak usah lah, kita pertahankan, kita bootstrapping aja. By the way untuk teman-teman, bootstrapping itu maksudnya pendanaan sendiri. Jadi startup pakai modal sendiri kayak gitu. Ya udah akhirnya kita nggak ambil dana itu. Jadi ya karena agama, karena keyakinan. Kalau misalnya diambil, mungkin waktu itu kita bisa langsung nambah sekitar instantly 10 motor. Yes. At the next month, bulan depannya bisa jadi 2 kali lipatnya, jadi 20 motor kayak gitu. Karena kita bisa ngajuin gitu. Karena memang sudah ada datanya, ini jalan dan profit kan kayak gitu. Jadi soal keyakinan lagi ya, baliknya. Karena pada saat itu posisinya sebagai kayak orang mau hijrah gitu kan. Yes. Ya, sekarang juga masih berusaha. Ya siap orang hijrah. Iya. Jangan saya teman-teman. Ya, kayak gitu. Nah, di Arkana itu gimana trik meyakinkan orang? Meyakinkan buat apa nih? Karena ketika startup itu kan kalau misal masih baru, dari pengetahuanku memang
modal meyakinkan orang-orang tuh sangat harus gitu di sisi CEO atau founder awal, ya kan? Yes. Ya karena kita jualan barang yang nggak ada kan. Jual mimpi. Ya kan, tapi ya menurutku tiap startup kayak tiap founder kayak jual mimpi pada awalnya sih. Ketika meyakinkan timnya. Mungkin si pendiri Bukalapak dulu bikin itu awalnya kayak memang dari keyakinan diri dia akan besar gitu kan. Meyakinkan diri serta meyakinkan orang. Dan pada saat mendirikan Arkana itu di dalam diri itu ada sesuatu yang gitu, semangat ketika kita harus rekrut teman dan juga mempunyai modal yang lain gitu. Nice. Berarti apa motivasi untuk diri sendiri, apa untuk meyakinkan diri sendiri sama meyakinkan orang lain kayak gitu maksudnya. Untuk meyakinkan diri sendiri ya aku harus punya target yang jelas. Target yang jelas ini maksudnya target yang ada dalam kepala aku bisa bayangin kayak gitu. Dan ketika aku punya target yang jelas, maka aku runtun tuh apa aja yang bisa aku lakuin untuk target yang jelas itu. Nah dari situ keyakinanku mulai tumbuh kalau misalnya ini bisa dilakuin. Aku hanya perlu lakuin ini, aku hanya perlu lakuin ini kayak gitu. Itu cara aku meyakinkan diriku. Jadi aku punya target dulu, kemudian aku runut langkahnya, bisa apa enggaknya kayak gitu. Nah, simple ya, padahal enggak. Ya, padahal enggak. Karena biasanya di situ orang-orang merasa ragu. Nah, untuk meyakinkan orang lain, untuk teman-temanku, itu aku bihana saja sih. Ini menurutku ya, aku nggak tahu di telinga mereka gimana. Aku nggak sugarcoating kata-kataku. Aku bilang kalau misalnya ini aku punya mimpi kayak gini, ini ada sedang jalan kayak gini, dan kalau misalnya kamu mau gabung, ayo, aku sangat butuh bantuanmu, tapi nggak ada uangnya. Ya itu dan biasanya pupil mereka memang besar ketika apa? Jadi kamu mau aku kerja keras nanti dibayar? Kamu kira ini Romusa? Kayak gitu ya. Romusa aja dibayar katanya. Kemudian ya itu aku nggak bisa bayar apa-apa untuk sekarang, gue bilang. Nah, tapi aku punya mimpi besar ini, dan untuk mencapai mimpi besar itu aku membutuhkan bantuanmu, aku butuh skill setmu, aku butuh circlemu, aku butuh social circlemu, maksudnya aku butuh kamu, bilang gitu. Aku biasa sih bilang gitu. Ya be honest aja, be clear with what you want. Kalau misalnya mereka mau bagus, aku akan bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi ekspektasi mereka dan ekspektasiku sendiri tentunya. Kalau misalnya nggak mau, ya udah, aku lakuin sendiri dan cari orang lain. Jadi aku nggak berharap kayak wah aku harus dapat orang ini, enggak kayak gitu. Aku aku menghargai juga setiap keputusan mereka, karena setiap orang pasti punya mimpi dan keinginan kan, kayak gitu. Aku nggak bisa memaksakan keinginanku. Kamu harus ikut aku punya ini, kita pasti bisa. Ya nggak gitu juga. Menurutku ya kayak gitu. Di usaha rintisan di situ berarti harus ada pikiran founder berarti ya? Atau bahasa lain apa sih kalau pikiran founder? Kayak skill set meyakinkan orang, meyakinkan diri sendiri, meyakinkan bahwa usaha itu akan bangkit, akan naik gitu, di situ. Berarti di situ berarti kan itu kan masukku kayak pikiran founder gitu ya? Atau memang tiap bisnismen tuh beda-beda pemikirannya? Beda-beda tergantung knowledge, experience, cara bermain mereka selama ini beda-beda menurutku. Kalau aku memang tipikal yang mainnya mimpi-mimpian. Mainnya mimpi-mimpian, dan ya mungkin saya diberkati lidah yang kayak gitu juga kali ya. Kayak gitu, jadi kayak tergantung orangnya sih. Kalau misalnya skillnya, aku nggak tahu tuh nama skillnya apa. Aku hanya yakin kalau misalnya aku yakin terhadap ini, ya udah, it's okay. Karena susah bagimu. Contoh deh, kalau misalnya kamu kerja di bawah seseorang, kalau misalnya bos yang nggak yakin terhadap usahanya, masa kamu bisa yakin juga? Iya. Ya kan? Iya. Karena kan kayak misalnya bosnya kayak
nggak ngurus dan segala macam. Kayaknya kita nggak bisa deh buka usaha ini. Ya kamu masa mikir terus ngapain kita kerja dong, kan kayak gitu. Ya karena menurutku sih manusia itu memang perlu keyakinan, perlu penjelasan sih. Dan sebenarnya perlu keyakinan itu satu, dan kejelasan itu ya aku harus buktikan dengan hard work. In the end, orang-orang tadi yang dengar kataku tuh mungkin mereka sekarang percaya, tapi nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalau misalnya aku nggak menunjukkan kerja yang bagus, ya mereka juga akan mikir, ini kayaknya aku ditipu deh, kayaknya aku ditipu, aku digendam, jangan-jangan ini. Ditipu ya? Anda startup atau ahli gendam gitu. Ya, in the end, suka nggak suka, hasil yang jadi penentunya. Hasil yang membuat kamu dipercaya, hasil yang membuat kamu dilihat. Tanpa hasil, ya nggak ada. Bahkan orang tua pun nggak percaya. Bener kan? Oh ya? Iya. Kan bisa kayak gitu. Kamu ini kerja apa sih? Kok di kamar aja? Kan sering kita dapat kayak gitu kan? Ngapain sih kamu? Di kosan pernah denger sih. Itu ngapain sih kamu? Ini ngapain di kamar terus? Gitu. Apalagi yang sekarang ada kerjanya YouTube, vlogger, TikTok aja jadi pekerjaan sekarang, Instagram. Pernah kepikiran jadi motivator? Pernah kepikiran. Saya kan menyarankan dengan lidah seperti itu, dengan dengan bisa meyakinkan lidah orang. Gendam ya. Lidah gendam. Saya nyebutnya lidah gendam sekarang. Kan bisa banget jadi motivator yang dibayar terus bikin buku motivator. sangat ingin, karena beberapa orang juga sudah sering meyakinkan, istri juga sudah dorong-dorong. Istri juga sudah dorong-dorong. Iya, kamu harus bicara depan orang. Ya tadi seperti yang gue bilang, tapi aku kurang 1 poin nih. Hard workku belum kelihatan. Hasil dari hard worknya belum kelihatan. Ketika aku ada itu, maka aku punya credibility gitu. Karena aku sendiri nggak ingin membawa mereka ke suatu pemikiran yang belum tentu benar, ngawang-ngawang kayak gitu. Mungkin ada yang percaya, ada yang enggak. Aku bisa aja bilang ya terserah kamu percaya apa enggak, dan yang penting aku dapat duit, kan bisa gitu ya, bisa gitu ya. Tapi ya aku merasa aku bertanggung jawab terhadap orang yang dengarkan aku kayak gitu. Jadi seenggaknya biarkan ada dulu hasilnya, sehingga nanti ada maka sudah siap. Iya. Udah bisa gitu sih. Ya terakhir mau adlibs perkenalan Arkana atau mau apa yang mau dikerjain? Akhirnya ditanya. Saya kira saya hanya jadi konten. Enggak. Di sini bebas beradlibs. Oke. Ya teman-teman, saya sekarang sedang merintis suatu usaha namanya Arkana Studio. Jadi Arkana Studio itu basicnya adalah illustration studio. Kita membuat IP, intellectual property, karakter lucu yang nanti kita akan jadikan ini bisnis, yang buat merchandise, stationery, atau mungkin jadi ya brand ambassador terhadap sesuatu, bisa kerjasama dengan brand lain dan segala macam. Arkana sendiri juga inginnya nanti bisa konsultasi brand dan segala macam. Kita juga akan share terus konten-konten kita di Instagram, TikTok, YouTube. Sekarang fokus kita tentang membuat kita well known dulu. Jadi please kalian follow dan support Arkana di sosial medianya, di Instagramnya, TikToknya, gampang, hey.arkana. Kalian bisa kita bisa bincang-bincang di sana dan ya ngobrol-ngobrol. Gitu ya. Siap. Ya, udah dulu dari perbincangan kita hari ini di Culture Talks. Jangan lupa dengarkan. Cepet ya. Saya kira podcast itu 1-2 jam gitu. Waduh, nggak bisa saya kayaknya. Gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti Arkana juga akan buat podcast. Dan mungkin anchornya bersuara sama. Waduh, tidak tahu ya. Kayaknya saya anchornya bersuara sama. Tidak tahu. Begitu lah teman-teman. Selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.